Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Irfan Sofi dalam ANB Channel. Seri pajak daerah retribusi daerah kali ini kita akan membahas terkait pajak alat berat. Pajak alat berat atau PAB adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan alat berat. Pajak ini berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2022 merupakan jenis pajak baru yang dipungut oleh provinsi. Sebelumnya merupakan bagian dari pajak kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 2029 tentang pajak daerah retribusi daerah. Alat berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia. Beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Subjek dan wajib dari pajak alat berat. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai alat berat. Sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai alat berat. Objek dari PAB adalah kepemilikan dan atau penguasaan alat berat. Yang dikecualikan dari objek PAB sesuai dengan Undang-Undang 1 tahun 2022 adalah kepemilikan dan atau penguasaan atas alat berat yang dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah alat berat yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. Dan kepemilikan dan atau penguasaan alat berat lainnya yang diatur di dalam peraturan daerah tentang pajak daerah retribusi daerah. Berikutnya adalah dasar pengenaan pajak dan tarif dari pajak PAB. Tarif maksimal tidak diatur lagi tarif minimal sebagaimana dalam Undang-Undang 28 tahun 2009 untuk memberikan diskresi yang luas bagi pemerintah daerah dalam mendukung kemudahan berusaha, di mana tarifnya sama dengan tarif maksimal PKB alat berat atau alat besar dalam Undang-Undang 28 tahun 2009 yaitu 0,2%. Dasar pengenaannya adalah di mana DPP untuk pajak alat berat adalah nilai jual alat berat atau NJAB. NJAB ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum, yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. NJAB ditetapkan atau ditentukan dalam Permendagri, Peraturan Menteri Dalam Negeri, setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Keuangan. NJAB ditinjau kembali paling lama setiap 3 tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Ya, kita masuk ke saat terutang dan wilayah pemungutan dari PAB, di mana saat terutang dari pajak alat berat adalah ditetapkan pada saat terjadi kepemilikan dan atau penguasaan dari alat berat, dan wilayah pemungutannya adalah merupakan wilayah daerah tempat penguasaan dari alat berat tersebut. Ya. Prinsip pemungutan dari PAB, di mana PAB merupakan properti teks murni, kepemilikan atau penguasaan, berbeda dengan pajak kendaraan bermotor dan BPNKB yang berbasis pada pendaftaran. Hanya bisa mulai dipungut jika pemerintah daerah telah menetapkan perda baru sesuai dengan Undang-Undang KPD untuk kepemilikan dan atau penguasaan alat berat selama jangka waktu 12 bulan berturut-turut dibayar di muka. Keadaan kahar yang mengakibatkan penggunaan alat berat belum sampai 12 bulan, maka bisa dilakukan restitusi secara proporsional. Kita lihat contoh penetapan dari PAB terutang. Penetapan PAB terutang dalam SKPD, Surat Keterangan Pajak Daerah, dihitung untuk jangka waktu 12 bulan berturut-turut terhitung sejak kepemilikan dan atau penguasaan alat berat secara sah. Berdasarkan pendapatan oleh Provinsi A, ini contoh, didapati bahwa pada tanggal 1 April 2022, Tuan Sander yang berlokasi di Provinsi A memiliki 100 alat berat sejak 15 Januari 2022.
Tuan Sander belum melakukan pendaftaran atas alat berat tersebut di Provinsi A dari jumlah tersebut. 1. Sebanyak 20 alat berat disewakan kepada Tuan Yayo dan dipergunakan di Provinsi B mulai tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 1 Desember 2022. Sebanyak 70 alat berat disewakan kepada Tuan Jaki dan dipergunakan di Provinsi A mulai tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 1 Februari 2023. Dan yang ketiga, sisanya sebanyak 10 alat berat belum disewakan dan berada di Provinsi A. Bagaimana kita menentukan untuk PAB tersebut di Provinsi A dan B? Untuk Provinsi A, menetapkan PAB terutang atas 80 alat berat Tuan X, yaitu 70 alat berat yang disewakan kepada Tuan Jaki, di mana wajib pajaknya adalah Tuan Jaki. 10 alat berat yang belum disewakan, wajib pajaknya Tuan Sander, untuk jangka waktu 12 bulan sejak 15 Januari 2022. Untuk Provinsi B, menetapkan PAB terutang atas 20 alat berat yang disewa Tuan Yayo, dengan Tuan Yayo sebagai wajib pajak untuk jangka waktu 12 bulan sejak 1 Februari 2022. Dengan catatan, dalam hal Tuan Sander sudah melakukan pendaftaran sebelum dilakukan pendataan, maka atas 100 alat berat ditetapkan oleh Provinsi A. Dalam hal terjadi perpindahan tempat penguasaan alat berat dalam jangka waktu 12 bulan, PAB tidak dipungut lagi sampai dengan berakhir jangka waktu tersebut. Berarti harus diselesaikan dulu ya di tempat pertama tadi. Misalkan 4 bulan sudah dibayar di tempat Provinsi A, maka walaupun alat berat tersebut sudah di Provinsi B, maka diselesaikan dulu selama 12 bulan. Setelah 12 bulan baru nanti dibayar PAB di Provinsi B tersebut. Untuk PKB, option PKB dan PAB yang karena keadaan kahar force majeure sehingga kepemilikan dan atau penguasaannya tidak sampai 12 bulan, dapat dilakukan pengembalian pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui. Ini contoh, Gubernur A menetapkan SKP di atas alat berat yang dikuasai oleh PT Z di Provinsi A sejak 1 April 2023. Jika terjadi perpindahan tempat penguasaan alat berat di Provinsi B sebelum 1 April 2024, maka alat berat tersebut tidak dikenakan PAB oleh Provinsi B. Provinsi B baru dapat mengenakan PAB tanggal 1 April 2024 untuk jangka waktu 12 bulan berikutnya. Nah, ini terkait di mana tempat pemungutannya ya, berbeda dengan pajak yang lain. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan pajak terutangnya? Menentukan pajak terutang dari PAB, pajak alat berat, adalah DPP dikalikan tarif. Ya, DPP ini adalah NJAB, nilai jual alat berat yang ditetapkan oleh Kementerian Permendagri di Permendagri, ya, melalui Permendagri oleh Kementerian Dalam Negeri, dan dikalikan tarif dari PAB yang ada di perda masing-masing daerah. Nanti dikalikan saja dan itu ketemu pajak alat berat terutangnya. Ya, demikian sesi kali ini terkait pajak alat berat dalam seri pajak daerah retribusi daerah. Sampai ketemu seri berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.